Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik artifisial, Python, dan perangkat kecerdasan artifisial. Yang pertama itu ada karakteristik kecerdasan artifisial, yaitu bertindak seperti manusia, berpikir seperti manusia, bertindak secara rasional, dan berpikir secara rasional. Dan ada juga komponen utama kecerdasan artifisial. Yang pertama itu ada machine learning, ilmu komputer yang dapat bekerja secara mandiri tanpa harus diprogram secara terus-menerus oleh manusia. Yang kedua itu deep learning, metode kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi oleh otak manusia. Yang ketiga atau yang terakhir itu natural language processing, teknologi yang memungkinkan komputer untuk menginterpretasikan, memanipulasi, dan memahami bahasa manusia. Yang kedua ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaks yang sederhana dan mudah dibaca. Kegunaan Python sendiri itu Python sering digunakan dalam berbagai bidang, yaitu pengembangan web, analisis data dan ilmu data, otomasi, pengembangan game, dan sains komputasi. Dan yang menciptakan Python itu Guido van Rossum, seorang insinyur, perangkat lunak, dan ilmuwan asal Belanda yang dikenal sebagai pencipta bahasa pemrograman Python. Yang ketiga itu perangkat kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA merupakan cabang ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses berpikir manusia. Evolusi KA dimulai dari sistem berbasis aturan pada era awal komputasi, kemudian berlanjut ke penerapan pembelajaran mesin dan akhirnya mencapai tahap deep learning di mana jaringan saraf tiruan memproses data dalam skala besar. Di perangkat KA terdapat subkategori berdasarkan kapabilitas, yaitu yang pertama Artificial Neural Intelligence atau ANI. ANI adalah bentuk AI yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dengan sangat baik, namun hanya dalam ruang lingkup yang terbatas. ANI tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk berpikir seperti manusia. Contohnya, Neural AI dapat digunakan untuk mengenali suara, menganalisis gambar, atau memberikan rekomendasi produk. Yang kedua ada Artificial General Intelligence atau AGI. AGI memiliki kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. AGI dapat menyusun strategi, bernalar, memecahkan masalah, berpikir kreatif, merencanakan belajar, beradaptasi, dan berpikir abstrak. Banyak ahli meramalkan bahwa kemungkinan besar AGI akan tercapai pada tahun 2040. Contohnya, sistem robotika. Menanam lengan robot dengan AGI dapat memungkinkan lengan tersebut untuk merasakan, menggenggam, dan mengupas jeruk seperti yang dilakukan manusia. Yang terakhir ada Artificial Superintelligence atau ASI. Philosoph Nick Bostrom dalam bukunya Superintelligence mendefinisikan ASI sebagai kecerdasan apapun yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dalam hampir semua bidang. Para ahli meramalkan bahwa ada kemungkinan besar ASI akan tercapai pada tahun 2060.
ASI merupakan sistem kecerdasan buatan hipotesis yang mampu melampaui manusia dalam hampir semua aspek kognitifnya seperti kreativitas, pengambilan keputusan, hingga pemahaman konteks sosial. Selanjutnya ada subkategori berdasarkan fungsional. Yang pertama, Reactive Match AI. Sebuah sistem AI tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas yang sangat spesifik. AI yang paling dasar hanya bisa merespons situasi saat ini, tanpa kemampuan untuk mengingat pengalaman masa lalu atau membentuk memori. Mereka tidak memiliki konsep, belajar, dan pengalaman. Selanjutnya ada Limited Memory AI. Limited Memory AI dapat menyimpan data dan belajar dari pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Namun, AI pada kategori ini tetap tidak bisa menyimpan data dalam waktu yang lama. Selanjutnya itu Theory of Mind AI adalah subkategori dari AGI, dapat memahami dan menafsirkan emosi serta pikiran manusia. Meskipun belum sepenuhnya dikembangkan, teknologi ini berpotensi besar untuk diterapkan pada robot sosial dan perangkat yang berinteraksi langsung dengan manusia. Yang terakhir yaitu Self-Aware AI. Salah satu jenis AI yang memiliki kemampuan super, Self-Aware AI memiliki kemampuan untuk memahami kondisi internal dan sifatnya sendiri, beserta emosi dan pemikiran manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.